yang beta jadikan sebagai panutan tuh Abdur Arsya. Abdul, oke. Itu punya satu impian, dia bilang seandainya beta bisa satu panggung dengan dia. Tapi berjalannya waktu, beta bisa duduk sama-sama dengan dia loh. Dia nomor WhatsApp ada. Keren ya. Jauh Iya, dia kamunya kayak apa yang kata ucap adalah doa begini. Oke. Beta mau kayak begitu. Oke. Rencana pertama tuh beta mau bikin mini show dulu. Mini show. Di penjudul tuh yang beta sebenarnya terlaksana tahun lalu. Oke. Tapi karena berhalangan juga, kembar tak bertuan gitu. Kembar tak Karena beta lebih mendapat sebenarnya. Oke. Nah, kan waktu itu meninggal tahu jadi tak bertuan. Dan itu tuh mungkin kita akan masuk di dark jokes yang paling, ya mungkin ini mini show yang paling keren karena ini gimana beta open air semua terus tiba undang semua tuh anak yatim semua. Oke. Yang sama dengan beta. Itu cuman beta tuh belum kata balik, baru beta mau realisasikan ini. Halo teman Kobus, welcome back to Kobus Podcast Komunikasi Buka Suara. Dari sini kamu buka suara. So, hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang juga memiliki atau juga mempraktikkan ilmu komunikasi, yaitu sebagai seorang public speaker, tapi di bidang komedi. Iya nih. Ya, sudah tidak bukan ada kakak Iya. Halo. Kenapa kabar? Puji Tuhan baik sih. Untuk hari ini ya. Untuk hari ini. Kalau kemarin kurang. Bagaimana lihat kalian punya outfit nih selalu mengangkat tenun daerah. Ini bisa tahu motif dari mana? Ini motifnya selain pembunuhan beta suka juga. Ini Timor sih. Timur ya. Oke. Timor Tengah. Timur Tengah. Sekitarnya. Oke, kalian. Kalian ini adalah seorang komika. Ya. Seorang komika dan juga aktif di berbagai aktivitas tentang komedi. Betul, di Kota Kupang ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit kalian awal mula kalian tertarik dengan dunia stand up komedi. Beta tertarik di dunia stand up tuh dari tahun 2016. Awalnya beta nonton. Oh, nonton, oke. Nonton ada satu event situ di Basement Cafe. Oke. Terus dong bikin liga tuh di situ, liga. Terus beta lihat kayaknya bisa nih. apa setelahnya tuh coba toh. Pertama soal lucu, kedua soal lucu, ketiga memang bilang pasu. Jangan paksa diri, sebenarnya soal lucu. Dari itu dia coba, kayaknya bisa coba satu kali. Coba satu kali dan dapat juara 3, dan dari situ ke ketagihan sampai hari puji Tuhan. Ya, semua hampir ratusan panggung dilewati dan keren sih, keren. Itu udah komedi asik gitu ya. Seasik itu, kawan-kawan banyak, terus relasi sama sedikit gitu. Oh, oke. Berarti kecintaan orang bilang ya. Nah, Kecintaan dengan dunia komedi. sudah mulai darah daging ya. Darah daging. Baik. Oke, tadi itu sempat singgung kalau misalkan Kak Ian itu adalah salah seorang yang tergabung dengan komunitas komedian dari yang sudah sempat spill di awal. Apakah memang sebuah komunitas stand up komedi itu memberikan masukan yang besar dalam artian peran komunitas komedi itu memberikan Kak Ian tuh sesuatu knowledge atau apapun itu yang berhubungan dengan komedi di Kota Kupang? Kalau untuk komunitas stand up Indo Kupang kan beta kan dalam, dia sangat berpengaruh besar sedang untuk diri sendiri, sangat berpengaruh besar. Oke. Satu komunitas ya, kalau ketong kumpul atau ketong live, kalau di podcast kayak gini, ketika nonton ada kata dendanya 5.000 tuh. Serius. Live MC nikahan ada baik 5.000 tuh. 5.000 lagi. Dari ketong tuh diajar dari sistem penulisan, cara penulis materi, terus cara ketong menyampaikan materi, cara ketong tarik audiens ke mana, ketong diajar itu, dan semua tuh diajar kayak di kelas komik gitu. Yes. Komunitas yang maksudnya kerja bercanda gaji serius ya kalau Tommy. Oke. Kerja bercanda gitu serius. diajar habis-habisan, dibina. Kalau sudah bisa baru dibina sah. Oke. Terus target market kan Kota Kupang kan masih kita tahu kalau komedi itu harus sesuatu yang sederhana dan juga masuk dengan kehidupan kita. Seperti mungkin pakai bahasa yang
kayak bahasa Kupang banget, Kupang bahasa dan sebagainya. Menurut kalian sebagai seorang komika nih, seberapa besar pengaruh budaya dan bahasa Kupang menambah kelucuan dalam membentuk gaya komedi seorang Kak Ian? 20% sih. 20%. Kenapa? Harusnya kalau orientasi kita menghibur tuh pusat contoh kan Iya. komunitas stand up Indo Kupang ini kan dia itu di bawah naungan stand up Indo. Jadi kita tuh selalu belajar tuh orientasinya tuh harus ke sana. Oke. Ke contoh kayak Suci 8, Suci 9, 11 harusnya ke sana. Tapi beberapa komik Kupang tetap untuk orientasi tuh intinya sekitar gitu. Karena memang tujuan utamanya tuh bukan TV, bukan TV. Intinya di sekitar ketong, terus mungkin ada di satu sisi ada mungkin target-target lain ya. Selain stand up, ketong pengen kejar gitu. Kayak mungkin kalau kayak beta mungkin sekarang memang dari awal tuh target tuh soalnya ke sana. Oke. Batas MC sah. Sebatas itu sah. Oke, jadi memang menurut Kak Ian nih kalau misalkan seberapa besar peran bahasa Kupang dalam kelucuan tuh emang 20%. 20%. Tergantung dengan target marketnya gitu. Iya, tergantung kalau ke misalnya beta pernah boleh cerita sedikit. Oh, boleh, silahkan ya. Beta pernah tampil stand up malam 31 itu undangannya tuh hibur penonton di On The Rock. Oke. Jadi beta masuk tuh beta bilang di sini ada yang kenal gubernur NTT. Semuanya diam. Wali kota Kupang semua diam. Oke. Ternyata penonton semua dari Surabaya. Jadi agak gak nyambung ya. Makanya nyambung ya. pas Kupang tadi 20% karena memang harus kalau kan harus terbiasa belajar itu bermain dari bahasa baku. Oke. Biar pas kita omong bahasa baku tuh kayak di kelucuan sudah apa? Kita perlu ganti tata bahasa lah untuk mengurangi punchline atau titik lucu gitu. Oke. Tadi kayaknya sudah sempat sebutkan tadi cerita juga tentang gimana sih kayak yang pernah punya pengalaman menjadi seorang stand up comedy di depan banyak penonton yang bukan dari Kupang. Terus kalau misalkan Kak Ian nih, menurut Kak Ian kalau label sebagai seorang komika daerah itu berpengaruh dalam setiap penampilan atau tidak? Atau mungkin Kak Ian punya impian untuk tampil di stand up fest atau bersama dengan komika nasional di Jakarta atau tidak? Label stand up daerah sangat mempengaruhi. Terutama kayak setiap event yang katong bikin di daerah dulu ya. Oke. Pasti orang lihat gue startnya itu siapa dong. Dia ada makna ke sana. Dan orang yang mau sponsor event tuh lihat siapa dulu tuh. Kira-kira dia punya daya tarik untuk ini event ini berapa persen penonton kayak gitu. Kalau untuk orientasi ke sana beta belum terpikirkan sejauh ini masih nikmati dengan rutinitas yang ada dan cukup ya sibuk lah. Oke. Berarti memang Kak belum terpikirkan dengan hal-hal yang kesana mau tampil di nasional bertemu dengan siapa gitu. Iya. Oke, beta penasaran teman-teman. Posisi pasti penasaran seorang Kak Ian nih mengidolakan siapa sebagai seorang komika nasional. Dia bikin Kak Ian tuh mungkin kayaknya dia juga seru untuk dijadikan role model mungkin misalnya. Bisa kasih tahu ke teman-teman Gobus Kak Ian? Komik yang beta jadikan sebagai panutan tuh Abdur Arsya. Abdur, oke. Beta punya satu impian, dia bilang seandainya beta bisa satu panggung dengan dia. Tapi berjalannya waktu, beta bisa duduk sama-sama dengan dia loh. Dia nomor WhatsApp ada. Keren ya. Keren. Semuanya kayak apa yang kata ucap itu adalah doa begitu. Oke. Terus kalau misalkan beta nih penasaran dengan dua kata yang ada dalam stand up comedy. Ada dua kata yang mungkin banyak teman-teman Kobus yang belum tahu. Yaitu yang pertama tuh adalah stand up dan punchline. Punchline. Oke, punchline. Dan punchline. Itu boleh ceritakan apa maksud dari dua kata itu? Itu lo bagian dari kerangka bikin materi ya. Oke. Kurang satu di situ dia punya premis. Kalau premis itu contoh kata om tentang komunikasi. Yes. Premisnya komunikasi ya. Setup tuh kata udah cari kebiasaan anak komunikasi nih. Oke. Terus kayak kita sudah tahu ada anak komunikasi itu yang sudah semua pintar komunikasi. Ada juga yang di bagian las, ada juga yang bagian ini kok bisa. Kita cari merasa keresahan di situ, baru kita bawa jadi punchline gitu. Jadi semua stand up tuh, semua jokes tuh kita bikin tuh selalu ada di tiga kerangka dari premis, set up, punchline. Set up tuh dia sama kayak kita bangun persepsi terhadap objek, terus kita mulai tarik
ketemu keresahan tentang itu. Oke. Terus ketemu cari yang namanya punchline, titik lucu. Oke. Bisa saja kita sisip pas kan setup bukan sisip dari nama hal punch kayak lucu-lucu kecil. Bisa kita bermain dengan gimmick. Yes. Bisa kita bermain dengan intonasi suara, kayak begitu. Nanti orket sisip dengan punchline di akhir kayak gitu. Oke. Bisa kasih contoh mungkin sedikit gimana sih cara penggunaan dari 3 kata itu? Boleh kasih contoh sedikit, contoh kalimatnya kan? Beta kan sering bermain materi ini tentang Beb Mama. Oke. Nah, ada mitos yang bilang, sorry mungkin ini sebab lah. Oke. Ada mitos yang bilang kalau katong duduk tendes tangan orang tua meninggal. Oh ya, pernah dengar. Kayak duduk tendes tangan begini. Nah, beta ini kan dulu waktu kecil tuh kita main suka berpukul. Oke, agak nakal ya. Woi, ini iya Pak. Iya Mbak. Beta main suka berpukul, jadi beta tuh selalu intimidasi kawan. Oke. Jadi beta pukul kawan begini dia bilang, dia mungkin dia mau balas, tuh dia bilang Kerman mau balas. Lu balas lu tendes tangan mau meninggal. Jadi pas dia baru ngomong abis dia tendes tangan lu. Jadi di kubur buat ketemu bilang mama sebenarnya bapak belum meninggal, cuma dulu waktu kecil tuh dia main gila kodok. Oke, contoh kalimat itu seperti teman-teman. Pokoknya teman-teman boleh aplikasikan di mana saja ya. Contohnya kayak gini, tapi jangan dark jokes kayak gini, agak ngeri juga ya. Agak ngeri yang untuk orang tua. Oke. Oke, next Kayan. Iya, Oke, Kayan juga anak komunikasi, betul? siap. Oke, juga salah seorang. Baru awal sih. Hormat senior. Oke, kalau menurut Kayan nih, kemampuan komunikasi seperti apa yang mungkin harus ada setiap komika yang tampil di depan? Ketika komika ingin tampil tuh kan ini kan tentu kayak omong sama kayak kalau dari kacamata komunikasi kan kayak ya komunikasi masalah ada Iya, betul. maksudnya kan ketemu tujuan tuh kan pikir layak rame. Tapi kan segampang itu kalau ketemu menjual lisan untuk masuk dalam menghibur gitu. Maksudnya dia tuh hanya bisa pintar ngomong terus harus meyakinkan orang juga. Dan kalau mereka sudah yakin apa yang harus ketemu bayar, artinya punchline yang ketemu siapkan tuh harus 1, 2, 3. Jadi ketemu siapkan memang nih. Oke. Jadi biasa 1 jokes tuh ketemu bikin sampai 6 punchline. Dia ketemu lihat di on floor contoh kayak ini nih kayaknya cocok di punchline ini nih kayaknya buang ke orang tua lebih kenal nih ketimbang anak muda cuma 2-3 orang kayak gitu. Oke. Paling sulit meyakinkan orang sih. Oke, berarti emang kalau seorang komika tuh harus bisa menguasai ilmu yang namanya kalau kita di komunikasi kita belajarnya tentang komunikasi persuasif. Iya itu. Jadi kita mempersuasif dan juga meyakinkan orang dengan apa yang kita bahas gitu ya. Oke, berarti kan sumber pengalaman. Soalnya terlanjur. Oke, Kak Ian. Di sini kita penasaran dengan Kak Ian punya materi yang Kak Ian bawa. Mungkin apakah Kak Ian kalau misalkan jadi seorang komika ke depan tuh Kak Ian bawa materi tentang storytelling kah atau mungkin absurd kah atau gimana? Beta semakin kesini beta suka dari jokes. Oke, semakin dalam dari jokesnya. Aneh. Beta sering kolaborasikan semua teknik ya. Ada one liner. Oke. Ya beta suka bermama. Beta suka bapak. Karena dia laki-laki. Itu kayak teknik one liner terus ada rule of 3 tambah B A B C kayak A B begitu. Jadi kita pakai itu terus storytelling terus biasa kayak callback begitu kita panggil lucu yang tadi sebagai senjata itu biasa kalau kita setiap kali tampil tuh mata dan otak tuh kerja sejalan gitu. Jadi kalian inkanya pas kalau lempar inka nanti langsung kayak tak gitu tapi kadang kan kesepak sungkan aja itu kalau main di tempat duka. Boleh Kak, itu boleh. Gue orang tidur Dan joknya parah banget ya. Kalau lu parah orang numpang bilang. Oke ini. Oke. Kenapa yang gue Makanya agak langsung ke-trigger langsung tak. Beta langsung gitu waktu bapak meninggal tuh beta semua story kayak bilang turut berduka Ian. Nah sebagai seorang komik kan katong dianggap kayak maksudnya berdamai dengan apa yang sudah terjadi, berdamai dengan sendiri. Jadi beta soalnya kasih tahu kayak sempat tuh pencet. Beta ngomong saya bilang
beta mau connect story juga bilang tenang di sana bapak, tapi selama hidup beta waktu bukan laku. Sudah lah. Oke, baik. Itu contohnya, tapi sudah boleh tiru, sudah boleh tiru. Itu setiap komika tuh punya apa ciri khasnya masing-masing ya. Ya, Dan memang panggungnya berbeda-beda sesuai dengan tangkapan. Mungkin kalau ada beberapa hal yang seperti KM tadi sudah sampaikan, contoh kalimatnya bagaimana, beberapa orang tersinggung mungkin. Iya. Pernah atau? Kalau beta sejauh ini belum ada. Belum ada. Tersinggung tapi cari beta sudah dapat. Soalnya maksudnya kan ketong bikin penulisan tuh ada guna penyaringan gitu. Penyaringan. Jadi kayak beta bikin satu tulisan. Penyaringan tuh harus 1, 2, 3, 4 sampai ke Kadion pegang orang terakhir. Jadi kayak masih aman sih kalau lempar di audiens beta rasa soalnya ada yang tersinggung. Maksudnya masih bisa sih kalau belum tersinggung kita masih bisa jelaskan begini kayak begitu. Oke. Tidak langsung tulis tes tampil. Oke. Berarti ada proses yang untuk kita lihat nih ini bisa atau tidak gitu. Oke. Terus Kak ini pernah bermain satu sitcom atau tidak di YouTube channel gitu? Banyak Banyak ya. banyak. Gimana perasaannya setelah mungkin yang datang tahu kalau misalkan kayak ini kan seorang stand up comedy, seorang komika. Terus kayak Ian juga banyak orang yang tahu pernah lihat Ian muka teman-teman Cowboys bisa lihat muka itu pasti tidak asing di dunia YouTube. Mungkin bisa jelasin sedikit film apa atau mungkin sitcom apa yang pernah Ian mainkan dan Sitcom di YouTube. Mungkin kalau sitcom di YouTube Kaboa, Oke. terus channel sendiri. Kalau channel sendiri tuh Sububar. Agak sedih ya. Sububar. Kalau untuk film Puji Tuhan suka 7. Ketujuh. Bisa spill aja mungkin filmnya apa? Woman from Rhode Island. Robert Allen. Dylan 1982. Dylan. Yo, Oke, lanjut. Terus apa lagi? 1982. Sudah percaya nih. Sudah percaya. Enggak percaya, Pak. Kalau percaya kayak nih. Oke. Dylan 1982, dokumenter Jokowi. Wah. Bakti BCA, Anak Matahari sama apa? Itu sih yang belum. Konco-konco edan. Itu dengan yang lagi viral Tabola Bale, Abdur, Saila Isya, Merinding, teman-teman merinding. Bisa ceritakan mungkin perasaan setelah kakak main film-film itu gimana rasanya? Untuk mungkin Tuhan kasih datang berkat nih kayak mulut cerewet ya. Oke. Gue kusone mat, cocok. Ketemu dengan Tuhan kayak baru tahu, oh ini NTT, oh NTT itu begini. Ian, ini NTT kerman. Ya sudahlah, Ian dengan gayanya sendiri lah, Ian kasih tahu walaupun tidak ada buaya. Kita sudah makan orang. Tadi sebelum kita sudah makan. Kau jangan aneh-aneh. Ya, maksudnya kebiasaan karena kita tuh terbiasa bicara terus kayak percaya diri itu kita tuh tanamkannya sebelum ketemu orang. Jadi kayak besok tuh dong tuh apa-apa harus kayak Ian sunasi kayak begitu. Nah, jadi ya puji Tuhan lah, itu maksudnya Tuhan memberkati kita kan masing-masing ya. Keren sih seorang Kak Ian, teman-teman harus percaya. Teman-teman tinggal searching saja ada punya film tadi sudah Kak Ian sebutkan tadi, dan Kak Ian bisa langsung memvalidasi apakah Kak Ian bermain di film atau Sonde. Yang tayang tahun ini Dylan. Oke, stay tune nanti ya. Oke, Kak Ian, pasti teman-teman Cowboys nih mungkin setelah nonton podcast ini mereka banyak yang sudah melihat kalau kayaknya menginspirasi beta deh, contohnya kayak gitu. Adakah mungkin kompetisi-kompetisi stand up comedy begitu yang bisa diikuti oleh teman-teman Cowboys nantinya? Untuk komunitas sendiri ya, ketika ketemu komunitas ada event tanggal 14 di Sotis Hotel, tiket harga 30.000. Oke. Sekarang promosi Bisa melalui beta juga. Dia punya tema tuh perpuluhan. Itu ada komik-komik lokal Kupang yang bermain di sana. Terus untuk kompetisi itu kemarin baru selesai. Baru selesai itu di mana? Kita lupa di tempat tuh. RRI kalau tidak salah. Kupang ya. Beta sudah terlibat karena waktu itu masih dia. Setelah ini nanti ada mini show juga dari teman-teman stand up Kupang. Nanti Bisa. pokoknya tetap
pantau di akun medsos, akun IG stand up Indo Kupang. Oke, stand up Indo Kupang. Pantengin terus kalau teman-teman yang Iya. ikut lomba, yang punya keberanian, punya kemampuan untuk bisa jadi seorang komika, langsung aja pantengin Instagramnya stand up comedy Indo Kupang. Indo Kupang. Setiap Jumat yang Sabtu tuh katong ada open mic di Enterfave Cafe. Oke. Belakang SMP 5. Yes, stay tune. Oke, Kak Ian, setelah tadi Kak Ian sudah cerita banyak kalau kalian sudah pernah bermain film ya, luar biasa kerennya. Terus Kak Ian juga sekarang sudah bestie dengan Abdul, udah punya nomor WA-nya ya. Ada, untungnya ada, kebetulan ada juga. Kak Ian masih ada sonde, ketertarikan untuk bisa mengikuti ajang atau mungkin lomba stand up comedy nasional. Ada, tapi dalam jangka waktu untuk 2 tahun ke depan ini belum. Oke. Makanya sudah mulai tumbuh, tapi untuk mengasah itu dalam waktu 2 tahun ke depan itu belum, karena memang setengah mati sih kita atur jadwal. Karena memang komunitas memang komunitas ini komunitas yang terbuka juga. Oke. Kalau 2 bulan sampai ngumpul, tetap ketompi itu dong selalu terima katong sebagai anak sendiri begitu. Jadi, gue belum dapat waktu yang pas untuk tulis materi sepanjang mungkin, karena untuk mau ke sana tuh kan kita orientasinya tuh harus ada berapa panggung yang katong suruh partisipasi. Yes. Terus tidak partisipasi saja yang diminta, yang dinilai. Juara tidak kayak gitu. Kalau memang juara, kalau di atas misalnya 7 panggung, kalau katong kuasai 5 panggung ya boleh lah, ini kandidat sih. Tapi di komunitas orang-orang hebat banyak, jadi katong susah untuk, nah itu betul butuh waktu banyak untuk tulis lagi untuk bisa berada di lingkaran yang orang bilang kayaknya dia bisa nih ya. Gitu. Untuk 2 tahun ke depan belum. Oke. Terus Kak Ian, ini jujur penasaran, beta penasaran sekali dengan proses dalam Kak Ian sebelum naik panggung. Kalau kita tahu kan mungkin komika ini pasti cuma datang untuk bikin lucu-lucu dan sebagainya. Mungkin Kak Ian sejelasnya, mungkin banyak orang yang berpikir kalau komika itu cuma datang naik panggung kasih lucu, ketawa, sudah. Apakah ada proses panjang di balik kita semua, Kak Ian? Ente jangan berpikir begitu. Tidak. Apa yang katong tulis, itu yang katong badani, itu yang katong kasih. Jadi semakin kalau kayak katong su tulis materi su komplit, misalnya katong su kita ada penyaringan. Iya. Kayaknya oke, katong mulai badani. Nah, biasa tuh katong sebelum tampil tuh di belakang stage tuh. Backstage ya. Mulai kayak kayak gitu. Kayak orang gila. Kayak orang orang mau pengen gabung stand up karena katong kayaknya biar beta menyanyi. Oke. Ada dia punya ritual khusus sih, maksudnya kayak katong kayak bukan ritual lah, kalau katong di belakang stage suka selalu kayak orang gila tuh. Kayak kebiasaan ya. Badani ya. Supaya kalau materi yang katong hafal, kalau sudah di luar kepala, misalnya katong main-main terus semua dekat punchline yang harap ini kayak pencet terus ada mama lewat kabar ini kau makan. Ada cowok, ada. Benar. Serius. Itu kayak trigger pasti. Beta langsung kayak terganggu. Aduh, Konsentrasi hilang. itu beta baru di awal panggung, beta lagi mau cari panggung. Mau fight, cuma bukan fight waktu, mau stand up lagi cuma. Tapi untungnya berhasil ya. Ya di 3-4 jokes terakhir kembali angkat, jadi ya tidak malu-maluin juga sih. Oke, berarti memang cukup panjang persiapannya, dan juga kan beberapa orang mungkin yang tidak tahu ya kita di backstage tuh ngapain aja dan sebagainya. Jadi untungnya kalian sudah menjelaskan dan mengklarifikasi kalau dunia komika itu tidak sesimpel kalian naik dari panggung bikin lucu sama orang nggak tawa, tapi jauh dari itu ya. Iya, semua itu pasti kan ada persiapan. Semakin dekat jam untuk ketemu tampil, semakin kita rasa tuh kayak sampai pulang nih. Apalagi ketemu depan dia tampil lebih lucu. Wah, tunggu banget selanjutnya. Oke. Kak Ian tadi sempat kayaknya menjelaskan kalau misalkan komunitas stand up comedy Indo Kupang tuh berorientasi dengan pusatnya yaitu stand up comedy Indonesia. Ada tidak mungkin komika nasional yang sering datang untuk bisa berbagi ilmu atau mungkin sharing pengalaman dengan kakak-kakak punya komunitas di Kota Kupang sendiri? Sering. Siapa saja? Ada Kakak Abdur, Ari Keriting, ada Kakak G Pamungkas, Kemal Palevi, terus siapa nih Bataknya? Siapa? Nah itu, terus kalau cewek kayaknya belum ada deh. Rain Laude, yes. Kaburis pernah? Kaburis entah mungkin libur, tapi sampai di stand up
Labuan Bajo sampai sana sedang saya sharing kalau katong selalu dapat arahan dari Kaboris karena dia sampai Labuan Bajo. Oke, berarti memang banyak komika nasional dan berbagi ilmu ke stand up komedi Indo Kupang ya. Kayak kampus-kampus mungkin pernah ini kampus pernah undang Kapur mungkin ya. Oh pernah Iya. di Itu sebelum tampil malamnya kan open mic sama. Oh oke. Kayak gitu. Terus dia minta beberapa opener dari komunitas pakai materi yang tadi malam kita bermain. Jadi artinya materi belum dipasarkan dan semua tuh bermain langsung jadi openernya dia begitu. Oke. Terus kalau boleh tahu kayak rencana ke depan nih sebagai seorang komika, adakah mungkin rencana yang beta ingin nih kasih bangun kembali komika di NTT, beta ingin untuk angkat kembali anak-anak muda yang punya niat yang sama kayak beta, ada tidak? Beta mau kayak begitu. Oke. Rencana pertama tuh beta mau bikin mini show dulu. Mini show Dulu. Di penjudul tuh ya beta sebenarnya terlaksana tahun lalu. Oke. Tapi karena berhalangan juga kembar tak bertuan gitu nah. Kembar tak Karena beta lebih menangkap sebenarnya. Oke. Nah, kan waktu itu meninggal tau jadi tak bertuan. Dan itu mungkin ketemu akan masuk di dark jokes yang paling ya mungkin ini mini show yang paling keren karena ini di mana beta open air semua terus tiba undang semua tuh anak yatim semua. Oke. Yang sama dengan beta. Itu cuman beta tuh belum kata balik baru beta mau realisasikan itu. Sekarang kembar? Ada Kembar. Oke, kembar tak bertuan. Ini dan jokes sebenarnya. Kalian, beta penasaran. Beta punya teman, dia tuh kebetulan dia cukup amat sangat lucu kalau lagi ngopi dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau misalkan komika tuh bukan hanya tentang soal lucu di depan banyak orang, tapi bagaimana lu bisa menguasai materi. Apakah itu betul atau tidak? betul. Oke. Bagaimana katong harus menguasai materi terus untuk sebelum katong menguasai materi itu bagaimana katong cara mendapatkan itu materi itu jadi satu set untuk Oke. berarti kan situ tuh ada pertemuan antara satu dan dua orang gitu. Nah itu tuh sih masih ada ikut gitu katong pembawaan diri kemana komika senior yang ada di komunitas tuh kayak bilang apa kemana tapi ada premisinya nih. Setupnya begini, harusnya begini. Coba buang ke sana. Jangan buangnya ke polisi, coba buang pilih security coba sama-sama anggota kayak gitu. Jadi tapi kalau datang kayak bilang, terus dari materi udah besok tampil. Woi, kena pukul dong. Harus itu semua tak cek ya kalau panggil ya. Jadi sonde segampang itu. Maunya katanya udah oke, hafal sah. Tulis materi itu premisnya itu tidak satu. Katong bikin poin faktor tuh kemana-mana. Jadi paling jauh sampai katong garis paling jauh itu titik dan katong yakin itu ada lucu sih. Oke. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Ini sudah mulai penghujung acara. Bisa tambah 2 hari lah, kok kan? Bisa tambah. Nanti kami lanjut lagi ya. Yang cerita begini dah. Iya sih. Kita pengen dalam banyak hal tentang Kak Ian sebenarnya. Apalagi kan kalau Kak Ian nih kita tahu Kak Ian juga cukup aktif dalam MC dan sebagainya. Ini yang menjadi pertanyaan nih. Kan kalau anak komunikasi kan punya background public speaking yang cukup baik. Apakah itu mempengaruhi atau mungkin menurut Kak Ian sebagai seorang komika public speaking saja itu kurang cukup untuk menjadi seorang MC? Public speaking itu 80%. 80%. Oke. Karena semua MC itu harus di acara contoh kayak yang wow gitu. Rasanya Ada formal. Kan ada juga contoh acara duka. Yes. Atau acara pernah dapat MC yang dia pengantin sementara rumah sakit. Nah, gimana coy? Di situ kan kita cuma bisa berharap public speaking nih. Kalau kita public speaking parah dan kita hanya andalkan kita punya gimmick, Kelucuan. itu bakar diri sendiri sih itu sebenarnya. Jadi ya 80% public speaking, sisanya tuh siapa kita. Nah, itu. Jadi kalau misalnya beta ini suka dengan caranya Kakak Dion itu kayak main futsal. Tapi pas di lapangan tuh beta harus jadi Kakak Dion. Soalnya bisa dong. Beta harus jadi kemana iya nih sisanya dari situ di kemampuan yang ada tuh insu beta iya. Jadi orang lihat tuh orang bisa tahu. Agaknya sama-sama dan dia kayak begitu. Beta pernah di kota ke Kakak besok sibuk kok. Lusa sibuk sonde. Besoknya lagi sonde. Cari kesibukan dong. Oke. Keren nih kayak yang punya pengalaman terakhir Kak Ian. Beta nih pengen dengar Kak Ian punya harapan untuk dunia stand up comedy di Kota Kupang atau mungkin NTT deh.
yang Kak Ian ingin mewujudkan, dan waktu mungkin Kak Ian masih aktif sebagai seorang komika itu belum banyak diwujudkan? Silakan. Beta mau kalau untuk dunia stand up sendiri ya, untuk khusus dunia stand up tuh beta pengennya kayak banyak sekali anak-anak tuh yang beta sudah pasang tapi coba bergabung sah. Katong sudah tahu dan pengetahuan dasar tuh gabung sah. Gabung sah. Karena di dalam situ tuh katong ada open mic, ada komik kelas, katong diajarkan begitu banyak hal dari sistem penulisan sampai pokoknya kebutuhan dasar dalam stand up tuh. Jadi katong sekarang ini kan kebanyakan katong ada apa CKT 48, komiku terbaik 48 orang. Tapi yang aktif karena ada pekerjaan dan lain-lain sekitar 20-an. Nah sedangkan di situ pusatnya lagi senangnya untuk lihat tuh ke NTT, karena semua lagi tertarik ke arah timur gitu sekarang dia memproduksi semua. Jadi dengan kemampuan kita 20 orang nih ya beta berharap teman-teman ayolah teman kita sama-sama bangun. Mungkin selain dalam kacamata komedi mungkin hal-hal lain juga butuh teman-teman dong. Karena begini, jangan takut mencoba, mau di stand up, mau di apapun itu, karena ketong tuh terlahir tuh dengan ketong tuh memiliki kualitas. Apalagi ketong selain punya kualitas, ketong ada komitmen dan tanggung jawab. Kita rasa untuk anak muda kalau kehilangan ini 3 hal, apalagi kayak sudah berani tampil, sangat rugi sih. Gitu yang harapannya. Oke, cukup sedih karena sudah mulai penghujung acara. Tapi by the way, terima kasih banyak Kak Ian. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Kak Ian pada hari ini bisa berguna untuk teman-teman Kobus. Dan untuk teman-teman Kobus yang mungkin penasaran, langsung saja DM Kak Ian di Instagram Kak Ian, boleh promosi. Ian Kasorla 98. Ulang ya, Ian Kasorla 98. Nanti kalian tulis di bawah ini. Jangan lupa follow, nanti kita kasih tips-tips untuk kita jawab sembarang. Baik, jokes bareng ya. Oke, selamat teman-teman yang sudah di akhir penghujung podcast kita. Terima kasih sudah menonton Kobus Podcast pada episode kali ini. Saya Dion Serang bersama dengan Kak Ian Lahat, pamit undur diri. Untuk teman-teman pantengin terus konten kita di akun Instagram @kobuspodcast dan juga di YouTube kita di @ilmukomunikasi_unwira. Jangan lupa ada TikTok kita kobus.podcast. Follow dan juga share dan tag sebanyak-banyaknya di setiap video yang akan kita berikan dan posting di akun media sosial kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, thank you kalian.